Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syidaralun. Senang sekali saya Agus Ramadan bisa menyapa Syidaralun sekalian semuanya dalam program Serambi Talk edisi hari ini. Program ini merupakan ruang bincang yang menghadirkan tokoh-tokoh dan gagasan penting di baliknya. Syidaralun, kali ini Serambi Talk hadir dengan kabar yang cukup membanggakan, bukan hanya bagi keluarga besar Serambi Indonesia, tapi juga bagi masyarakat Aceh. Dari ujung barat Indonesia, sebuah media lokal yaitu Serambi Indonesia kembali menegaskan eksistensinya di panggung nasional. Harian Serambi Indonesia resmi menerima anugerah Adam Malik Award 2026 sebagai media cetak lokal terbaik. Sebuah kategori spesial yang menyoroti peran media daerah dalam memberikan perhatian pada isu politik luar negeri dan juga diplomasi Indonesia. Nah, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam ajang bergengsi yang berlangsung di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Rabu 14 Januari 2026 silam. Nah, lalu bagaimana dan apa makna penghargaan ini bagi Serambi Indonesia, serta bagaimana peran media daerah dalam mengawal diplomasi dan kepentingan nasional? Tentu saja kita akan berbincang lebih dalam dengan pemimpin redaksi Harian Serambi Indonesia, ada Bapak Zainal Arifin M. Nur. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Gus, terima kasih telah mengundang saya ke sini Gus. Ya, ini kegiatannya yang cukup luar biasa, berkesempatan pemimpin redaksi Harian Serambi Indonesia hadir secara langsung di studio kita, Syidaralun. Dan ini merupakan sebuah penghargaan dan sebuah apresiasi kita sampaikan kepada Harian Serambi Indonesia, Pak Zainal. Ini saya panggilnya Pak Zainal atau Bang Zainal? Ya? Bang Zainal. Ya. Bang Zainal aja ya. Ya. Selamat datang di Serambi Talk, Bang Zainal. Terima kasih banyak, Gus. Ya, jadi Bang Zainal ini penghargaan yang cukup luar biasa bagi Serambi Indonesia dan juga masyarakat Aceh nih, Bang Zainal ya. Sangat luar biasa dapat dari Adam Malik Award 2026 sebagai kategori media cetak lokal terbaik. Dan ini merupakan penghargaan ketiga bagi media lokal cetak terbaik itu sejak Adam Malik Award 2026, itu 2024 pertama kali diselenggarakan dan Serambi Indonesia yang ketiga, tahun ketiganya dapat. Ya. Jadi Bang Zainal, apa yang pertama kali terlintas di benak Bang Zainal ketika nama Serambi Indonesia disebut sebagai penerima Adam Malik Award 2026 sebagai media cetak lokal terbaik? Ya, terima kasih banyak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syidaralun semua, tentunya ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya ya kami sampaikan kepada para pembaca, terutama para pelanggan setia Harian Serambi Indonesia yang sudah hadir di Aceh sejak tahun 1989 ya. Tentunya ini semua yang diraih yang Serambi sampai ke level ini ya karena juga dukungan dari pembaca tentunya ya. Seluruh masyarakat Aceh juga ya nama Serambi bisa dikatakan memang sudah sangat sudah hidup di dalam masyarakat sejak dahulu ya. Sejak dulu masa 89 itu pada masa perubahan-perubahan Aceh, terjadi banyak perubahan di Aceh. Salah satunya adalah hadirnya itu pada masa Pak Presiden Soeharto dulu meminta supaya media-media nasional itu menghadirkan koran lokal di seluruh Indonesia masing-masing supaya untuk menyuarakan pembangunan. Dan Kompas pada saat itu mendirikan Serambi Indonesia berkolaborasi dengan Mimbar Swadaya dulunya. Nah, ini kan pencerdasan di ini. Sebelumnya Pak Ibrahim Hasan, Gubernur Aceh itu sudah mendirikan Madrasah Ulumul Quran untuk menghadirkan hafiz. Dan ini berbarengan antara Madrasah Ulumul Quran di bidang hafiz atau sumber daya manusia, menghadirkan hafiz hebat, dan kemudian juga berkembang pesantren-pesantren di Aceh yang berbasis tahfiz, dan di bidang informasi hadirnya Serambi Indonesia tentunya, dan alhamdulillah juga bertahan sampai sekarang, bahkan kita mendapat pengakuan. Nah, terus masuk ke pertanyaan aja Gus, bagaimana kami mendapatkan
ketika disebut ya. Tapi sebelum disebut di sana, kita mendapatkan pemberitahuan dari pihak Kementerian Luar Negeri. Saya mendapatkan pesan WhatsApp bahwa Serambi masuk dominasi. Salah satu dominasi kami, klarifikasi sedikit di sini ya Gus. Serambi Indonesia ini adalah sebagai media cetak lokal yang memiliki perhatian terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Jadi di sana memang tidak disebutkan media lokal terbaik, tapi media cetak lokal saja ini ya, kategori media cetak lokal. Ini adalah penghargaan spesial untuk media cetak lokal. Kalau di sana itu kan ada 7 kategori untuk di sini. 7 kategori itu semuanya memang disebut terbaik, media cetak nasional terbaik seperti itu. Terus media online terbaik itu ya, media online terbaik. Wartawan terbaik, wartawan terbaik, media radio terbaik dan segala macam. Nah, untuk media cetak lokal ini dia disebut terakhir, tapi memang penghargaan yang sangat spesial. Jadi pada saat disampaikan bahwa ini adalah Serambi, saya dapat WhatsApp bahwa Serambi Indonesia menjadi salah satu nominasi untuk penghargaan Adam Malik Award ini, Adam Malik Award 2026. Saat itu saya berpikir apakah ini benar atau enggak. Kemudian ya saya berkomunikasi karena belum dapat pengetahuan di saya bahwa ada penghargaan ini untuk media cetak lokal. Setelah saya cari-cari ternyata memang ada. Oh, ini adalah tahun ketiga. Tahun ketiga untuk media cetak lokal, karena itu kan urusannya luar negeri biasanya di tingkat nasional seperti itu Agus ya. Nah, kemudian semuanya disediakan sama mereka, semua fasilitas disediakan oleh Kementerian Luar Negeri. Tentunya ya kaget, terus ya campur bahagia juga ya, senang tentunya ya, karena ini adalah penghargaan di tingkat nasional. Pengakuan nasional atau pemerintah pusat ya, khususnya dari Kementerian Luar Negeri terhadap keberadaan media cetak di tingkat lokal. Itu Agus ya, kalau ditanya bagaimana sih ya, kalau waktu di sana memang heboh. Waktu acara itu heboh karena kan diumumkan dia award ini macam ya Grammy kalau misalnya yang tingkat artis itu. Jadi media cetak nasional terbaik, nominasinya adalah satu-satu. Jadi ada Kompas, terus ada Media Indonesia, terus ada ini segala macam ya disebut ya. Lalu pemenangnya adalah ada, kalau nggak salah itu ada 5 nominasi, terus disebut pemenangnya adalah kemarin itu media cetak nasionalnya Media Indonesia. Kan heboh, jadi semua, karena semua kandidat itu diundang. Diundang, semua kandidat diundang. Waktu terus media radio terbaik, itu kalau nggak salah kemarin Suara Surabaya. Jadi mereka yang lain-lain nominasi-nominasi itu diundang semua. Nah, begitu pas pengumuman untuk media lokal itu mereka sebut spesial apresiasi ini, special award. Jadi tidak ada kandidat lain. Khusus Serambi. Jadi waktu itu karena saya melihat kok nggak ada ini ya, karena sendiri aja saya tanya-tanya waktu di sana, kok tanya-tanya nggak ada yang orang media cetak lokal, berarti kan kita sendiri. Nah, ini acara ini juga banyak sekali ya, ada duta besar, ada mantan Menlu kemarin hadir Ibu Retno Marsudi, terus ada Pak Alwi Shihab gitu ya, terus ada Wakil Menlu. Nah, ini kan kita merasa sangat bisa dikatakan bangga lah ya. Rasa syukur sekali bahwa kita bisa hadir di tengah-tengah para tokoh nasional. Itu Agus. Ya. Ini Bang Zainal, Serambi menjadi media cetak lokal ketiga yang menerima anugerah ini. Jadi
Menurut Bang Zainal, apa faktor utama Serambi Indonesia yang akhirnya sampai pada titik pengakuan nasional tersebut, yang membuat Serambi Indonesia mencapai? Iya, Agus. Jadi waktu saya tanya-tanya ya, kenapa ya kira-kira kita bisa masuk di level ini ya, bisa masuk dalam ajang nasional ini. Nah, habis kegiatan itu, setelah kegiatan, karena sebelumnya kan saya nggak ada yang, bisa karena kan nggak ada yang kenal lah di Kementerian Luar Negeri. Waktu kemarin bencana Aceh ada sih yang WhatsApp melalui orang di Serambi ini, entah dari mana mereka dapat. Mereka mau kunjungan ke kantor Serambi. Orang luar Kementerian Luar Negeri mau kunjungan ke kantor. Tapi kemudian karena agenda acara mereka di Aceh juga sangat padat dan kemudian kita nggak bisa ketemu, ya dia akhirnya batal. Nah, waktu di sana mereka jumpa dengan saya, dia disampaikan rencana kunjungan itu ya salah satu bagian dari penilaian menurut mereka. Walaupun kemudian mereka nggak jadi datang secara resmi, tapi mereka sudah melihat lah kantor kita juga. Nah, mereka bilang, kami sampaikan sedikit bocoran katanya, bahwa penilaian ini dilakukan selama 1 tahun lah. Dia bilang yang paling intens kami pantau itu adalah selama 10 bulan. 10 bulan itu seluruh media di seluruh Indonesia mereka pantau, orang Kementerian Luar Negeri. Artinya, kalaupun nggak berlangganan koran, tapi mereka berlangganan e-paper, gitu. Karena kita Serambi ada di e-papernya, mereka memantau berita-berita. Dan kalau tak salah saya, Agus, bahwa di antara koran-koran daerah di Indonesia saat ini, Serambi salah satu yang masih mempertahankan halaman internasional. Halaman internasional. Iya. Karena ini pembaca kita sempat memang kemarin waktu ada pengurangan halaman ya. Sempat ada wacana halaman internasional mau dihapus, tapi akhirnya rapat memutuskan tidak, bahwa karena pembaca Aceh ini masih sangat suka dengan berita-berita isu-isu internasional. Nah, ini kan saya berdiskusi sama orang Kementerian Luar Negeri. Ya, mereka bilang karena melihat beberapa kali headline Serambi juga tentang isu internasional. Termasuk yang paling mereka nilai adalah upaya diplomasi sikap Indonesia itu dalam menyikapi isu internasional. Misalnya ada tentang Gaza ya, tentang Palestina. Bagaimana sikap Indonesia? Nah, kita kan sering mengangkat ini. Indonesia tetap, misalnya Indonesia dukung kemerdekaan Palestina. Terus ada aksi demo untuk kemerdekaan Palestina di Jakarta. Kita kan memberitakan ini, bagaimana sikap Kementerian Luar Negeri. Terus bagaimana pemerintah Indonesia, pandangan pemerintah atau pendapat Presiden Prabowo tentang krisis Rusia Ukraina, atau bagaimana dengan di Turki, atau bagaimana dengan di Iran, gitu ya. Itu kan sering sekali menjadi headline kita. Nah, kami sampaikan kenapa kemudian Aceh beda ya, saya memantau di koran-koran daerah lain kayaknya kurang seperti ini. Iya. Kenapa di Aceh kemudian ada? Nah, ini karena pembaca Aceh itu kami sangat terbantu dengan pembaca di Aceh, bahwa orang Aceh ini pembicaraannya luar negeri memang. Jadi suka membahas isu internasional. Sehingga gini ya Gus, ada di pepatah di Aceh ini, ada yang bilang talo ke ia ngom, aba luar negro, itu kan. Aba luar negro, Gus mungkin belum dengar ya. Aba luar negro, talo ke ia ngom. Ngom itu tahu Gus apa itu yang pohon macam rumput yang panjang itu, yang di sawah-sawah yang setelah selesai padi atau di rawa-rawa dia. Nah, mereka orang-orang Aceh dulu waktu bicara ini selalu luar negeri. Tapi mereka tali pinggangnya pakai itu dia. Ya, artinya, tapi itu kan ada semacam satir ya. Apa bicara luar negeri, tali pinggang aja masih pakai itu gitu kan. Jadi tapi yang kita mau sampaikan bahwa ada rasa bahwa orang Aceh ini memang pemikirannya sudah internasional sejak dahulu ya, sehingga ada pepatah ini.
Nah, sedikit ya saya ceritakan kenapa kemudian ini terjadi. Saya juga berkisah sama teman-teman di Kementerian Luar Negeri yang duduk itu, eh, karena posisi Aceh yang adanya di gerbang masuk ke Asia Tenggara lah. Bukan cuma Asia Tenggara, artinya ini kan ada di Selat Malaka. Jadi apapun perkembangan dunia sangat duluan tersentuh ke Aceh. Ya, karena sebelum masuk ke Malaysia, Singapura, dari sana terus Pulau Jawa, Palembang, Jawa segala macam ke sana, termasuk kemudian ke wilayah Cina, Vietnam, Filipina, itu kan harus melewati Aceh dulu. Sehingga apapun perkembangan panasnya di dunia ini, Aceh duluan kena. Sejak dahulu waktu Portugis ke sini, dia mau menguasai Malaysia, Malaka misalnya, Malaka, tapi dia kan harus melewati Aceh. Dan ketika melewati Aceh, mereka dengan armada perang di laut itu, Aceh yang dengan punya kerajaan sendiri, dia nggak akan membiarkan juga Selat Malaka dikuasai oleh orang lain seperti itu. Jadi sehingga terjadilah percampuran budaya ini yang membuat orang Aceh ini sampai sekarang itu suka sekali dengan isu luar negeri. Apapun yang kejadian di luar negeri ini dibicarakan. Misalnya ini, waktu Maduro kemarin, Presiden Venezuela, itu warung-warung kopi di Aceh bercerita semua. Dan kita Serambi ya mengikuti itu seperti itu. Jadi kalau mungkin hal ini tidak akan terjadi di provinsi-provinsi di Jawa, walaupun di Jawa Tengah atau di Jawa Barat, mungkin mereka tidak ada warung kopi untuk berdiskusi tentang ini, sehingga ya media di sana tidak terlalu menonjolkan isu ini, walaupun mereka tetap muat di halaman satu tapi tidak menjadi headline. Itu Agus kira-kira pertimbangannya, karena Serambi ini sering sekali memuat berita internasional, terutama sekali nanti termasuk upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Terakhir yang dimuat itu adalah kunjungan Presiden Prabowo ke Turki. Nah, itu kenapa kita pilih menjadi headline Serambi? Karena banyak sekali pembaca Aceh yang ingin tahu tentang Turki. Padahal kan kita ngapain lah urusan orang ya kan. Lihatlah di Facebook orang aja. Sampai ada yang ngomong yang komentar, ngapain urusan luar negeri, urusan sendiri belum kelar kan. Tapi memang udah kebiasaan seperti itu. Ada saja kritikan ya. Iya, padahal urusan di negeri orang. Seperti itu, Gus. Ya, jadi Bang Zainal, kan ini tadi menurut penilaian Dewan Juri, Serambi Indonesia dinilai memiliki perhatian pada isu politik luar negeri, terutama terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia itu tadi. Nah, sebenarnya seperti apa kerja redaksi Serambi Indonesia dalam mengangkat isu diplomasi agar tetap relevan bagi pembaca? Mungkin tadi sudah dijelaskan secara singkat, mungkin bisa diperdalam lagi, Bang Zainal. Itulah Agus ya, karena kita mengikuti tren isu-isu di warung kopi di Aceh dibicarakan ini ya. Kemudian kita di redaksi selalu ada rapat ya. Kalau ada isu yang kemudian berkembang di warung kopi, kita mau memperjelas Agus bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi, karena di warung kopi ini kan macam-macam pendapat. Alhamdulillah Agus, sampai sekarang terutama di kampung-kampung, di warung-warung kopi di kampung-kampung, kita masih mendengar. Kalau mereka kan berdebat soal isu-isu luar negeri ini, lalu mereka akhirnya pada satu titik menyampaikan, udahlah kita tunggu di Serambi lah besok seperti itu. Nah ini yang alhamdulillah kita sangat berterima kasih kepada masyarakat juga, bahwa kita masih dianggap sebagai media yang terpercaya, dan kita memang mengeluarkan berita ini melalui proses rapat. Kalau sekarang walaupun rapatnya secara virtual ya, secara online. Dan perlu kami sampaikan Agus bahwa itu kan tadi penilaian yang dilakukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri, artinya pemantauan. Lalu mereka mengumpulkan seluruh data dari seluruh Indonesia. Kemudian ada Dewan Juri pada saat penjurian ini. Ada, kalau nggak salah saya, ada 6 Dewan Juri. Itu ada Ketua Dewan Ketua Dewan Pers, kemudian ada dari Guru Besar Universitas Indonesia, Ilmu Komunikasi ya, Guru Besar Ilmu Komunikasi, terus ada Ketua AJI, itu kebetulan Kak Nani Afrida, itu orang Sigli ya, orang Aceh, mantan di Serambi. Terus
ada juga dari lembaga, terus ada dari lembaga-lembaga yang pemantauan PES ya. Kemudian juga ada dari pihak kementerian dan mereka duduk, mungkin saya nggak tahu ya berapa lama mereka duduk ini, tapi kan datanya dipasok dulu dari pihak Kementerian Luar Negeri bahwa ini yang menjadi dominasi. Lalu mereka memilih kembali dari sana untuk ditetapkan untuk meraih penghargaan ini ya Gus. Ya, jadi Bang Zainal, saya menonton video cuplikan singkat itu ketika Bang Zainal menerima penghargaan itu. Ada pembicaraan sedikit dengan Menteri Luar Negeri Sugiono. Boleh kita tahu apa pembicaraannya itu? Iya, saya juga agak kaget ya ketika Pak Menteri, karena sebelumnya dari pihak kementerian mereka buat tahu ya. Pak Menteri juga orang Aceh katanya gitu kan. Mereka tahu bahwa Menteri orang Aceh, cuma Pak Menteri bilang ya nggak terlalu mengerti bahasa Aceh. Maka waktu di panggung ketika diumumkan tadi kan, kan sudah tadi ada 6 diumumkan, 6 kategori diumumkan, terus yang terakhir Serambi 7 diumumkan spesial award gitu kan. Nah, kok media cetak lokal yang duluan mengetahui bagaimana perkembangan di lokal segala macam. Lalu kan ditampilkan Serambi Indonesia. Lalu karena saya yang terakhir panggil langsung disuruh naik ke atas. Jadi yang terakhir diumumkan, tapi yang pertama sekali naik ke panggung. Jadi taruh di ujung, terus dijajarkan kami 7 orang. Menteri kan kasih yang pertama tadi, kalau nggak salah dari media Indonesia. Terus berurut saya yang terakhir menerima. Di situ Menteri bilang, "Selamat Bang Beh," katanya gitu kan. Dalam bahasa Aceh. Saya nggak tahu apakah ini dalam bahasa Aceh, karena ini kan cepat gitu ya. Terus di atas panggung. Atau dalam bahasa Gayo. Sudah pasti antara dua ini. Karena kan dekat-dekatan itu. Antara kalau bahasa Jawa, Gayo itu kan selamat Bang Boh gitu kan. Kalau Aceh selamat Bang Boh. Jadi agak berdekatan. Tapi yang pasti dialeknya itu adalah, kalau nggak dialek Aceh ya dialek Gayo gitu ya. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia selamat, selamat ya kan nggak ada sama ya Bang gitu kan. Berbeda lah karena udah terbiasa kita dengan selamat Bang Boh kata dia kan. Saya kan kaget, langsung saya jawab pakai bahasa Gayo kan, berizin dia bilang. Dia kaget juga. Lalu ya kita undang ya. Jadi Pak Menteri kalau datang ke Aceh, kan sering dia pulang ke Aceh. Tapi seringnya langsung ke wilayah Gayo ya, ke kampungnya. Kampung halamannya masih orang tuanya ada di sana. Tapi saya bilang sesekali datanglah kantor ke tempat kami juga. Beliau mengiyakan, ya Bang nanti. Dan wajar memang beliau bilang Bang, karena beliau itu sangat muda, lebih muda daripada saya. Saya pelajari beliau ada kelahiran tahun 79. Tapi luar biasa. Saya tahu kemudian dari beberapa orang bahwa beliau bisa sebenarnya bahasa Aceh, cuma ya nggak terlalu lancar. Tapi hal-hal seperti ini bisa. Karena SMP-nya sebagian SMP beliau habiskan di sini. SD-nya di Takengon. SMP kelas 1 kalau nggak salah di Takengon, terus kelas 2-nya udah pindah ke Banda Aceh. Kalau di Takengon mungkin nggak terlalu banyak yang ngomong bahasa Aceh, tapi artinya dengan bahasa Gayo atau bahasa Indonesia. Tapi kalau ke Banda Aceh kan sebagian sudah bercampur dengan bahasa Aceh juga di sini ya. Sehingga beliau mengerti bahasa Acehnya. Nah, kemudian baru ke Magelang ikut Taruna gitu. Ya, intinya saya berkesan sekali karena beliau mengucapkan selamat dalam bahasa Acehnya atau bahasa Gayo. Dan kemudian saya mengundang beliau juga merespon. Jadi orang melihat kan, kok dekat sekali ya. Bagi yang nggak tahu. Tapi waktu di sana saya bilang ini di teman-teman yang menerima penghargaan ini ada wartawan di sana. Beliau orang Aceh, saya bilang. Oh iya gitu. Jadi begitu Bang Zainal. Nah, ini Bang Zainal mungkin kita akan menceritakan sedikit perjalanan Serambi. Ini mungkin sebuah kado istimewa, kado yang mendekati hari ulang tahun pada 9 Februari nanti. Yang ke-37 tahun kalau tidak salah saya, dari 89 hingga ke 2026. Ini 37 tahun usia Serambi sebentar lagi. Nah, dalam perjalanan Serambi mungkin pasti ada fase-fase yang sulit seperti itu. Jika melihat ke belakang Bang Zainal, momen apa yang paling menentukan arah Serambi hingga bisa berdiri kokoh seperti hari ini, Bang Zainal? Tentunya ya kita
penghargaan terima kasih tentunya kepada para pendiri ya, ada Pak Samsul Kahar dulu, kemudian ada Pak Herman Darmo yang dikirim dulu dari Kompas ya, kemudian beliau memimpin Tribun walaupun sudah pensiun sekarang ya, dan Pak Samsul Kahar bersama Pak Nur Halidin almarhum itu bapaknya Pak Teguh itulah yang mendirikan Serambi. Kemudian dari Kompas mengirimkan Pak Herman Darmo, pada saat itu Pak Samsul juga sebagai wartawannya Kompas di Aceh gitu ya. Nah fase-fasenya banyak sekali sih, karena pada saat didirikan Serambi itu tahun 89 itu Aceh mulai konflik ya, konflik kesekian kalinya. 90 itu kan sudah mulai gejolak daerah operasi militer ya, daerah operasi militer, terus bisa hidup di antara itu. Lalu kita melewati konflik, terus terjadi krisis moneter, reformasi 98 itu kan berat ya. Tapi saya belum gabung di Serambi pada saat itu. Kemudian 98 berganti pemerintahan. 99 konflik lagi di Aceh. Saya gabung di Serambi di tahun 2001. Mulai proses magang pertama, terus di 2002 menjadi karyawan Serambi. Pada saat itu konfliknya sedang panas betul. Saya basisnya dari aktivis mahasiswa pada saat itu, mengerti betul. Pernah juga ikut demo Serambi, menganggap bahwa pemberitaannya tidak berimbang. Ternyata setelah masuk ya ke Serambi, ternyata memang harus seperti ini. Bahwa kadang kita mengungkapkan fakta, orang lain tidak suka. Gitu ya. Jadi membuat orang bilang seperti ini, menuduh gitu kan. Padahal nggak seperti itu, bahwa memang faktanya seperti ini. Pahit atau manis ya harus kita cicipi, harus kita terima. Nah, yang kemudian 2004 terjadi tsunami, itu hancur semua kantor Serambi hancur. Saya baru gabung 2 tahun berarti ya, 2 tahun lebih lah. Hancur, itu mengubah arah Serambi di 2004 itu. Tapi kita beruntung karena Serambi itu pada saat itu sudah memiliki percetakan di Losmawe. Di sini sudah hancur, di Banda Aceh, di Kaju itu hancur semua. Terus di Losmawe ternyata hari ke-7 pada bulan Januari, kalau nggak salah Januari 2005, 7 Januari kita udah terbit lagi. Kalau tidak salah, atau hari ke-7 setelah tsunami, seminggu kita nggak terbit. Lalu nebeng di Kompas, dicetak di Medan. Jadi ada 4 halaman, itu artinya 1 lembar. 4 halaman itu adalah Serambinya masuk ke dalam koran Kompas. Itu diedarkan ke Aceh. Pada saat itu belum berwarna. Nah, mungkin sekitar 7 Januari 2025 sudah terbit kembali dari Losmawe. Lalu bisa eksis, menjadi rujukan. Nah, baru kemudian di 2010 ketika di tingkat nasional juga di Kompasnya, dulu kan langsung menginduk ke Kompas. Kompas mendirikan Tribun ya, yang menjadi jaringan media terbesar lah saat ini, yang terbesar di Indonesia saat ini. Serambi pada saat itu kita memilih juga ikut di bawah bendera Tribun. Kalau dulunya Pesda namanya, Pes daerah milik Kompas. Tapi kemudian bergabung di bawah grup Tribun. Nah, ini yang kemudian betul-betul mengubah Serambinya ya. Kalau pada saat itu 2010 online sudah mulai kita di 2015 atau 2013 Serambi sudah mulai ke online. Jadi pada saat itu serambinews.net kami dirikan, dapat Teguh. Kemudian ya saya coba-coba lah di situ gabung karena suka aja sih, karena ke online. 2015 itu semakin intensif gitu ya. Sehingga kita sangat kemudian gabung terakhir menjadi serambinews.com. Dulu kan .net sendiri, kemudian ditarik sama Tribun. Lalu di-manage sama Tribun, benar-benar di bawah manajemen baru yang kemudian kita bisa eksis di online. Nah,
alhamdulillah sekarang kita masih punya cetak. Cetak. Terus ada, bahkan ada dua ya, Prohaba, Serambi Indonesia sama Prohaba yang cetak. Terus ada online-nya juga dua, hadir serambijus.com sama prohaba.co. Kemudian belakangan kan ada Tribun Gayo, Gayo.com juga di bawah Serambi. Itu proyeknya Tribun, kemudian dimanage oleh Serambi. Diminta ini dikawal oleh Serambi dan saya memimpin juga di Tribun Gayo, seperti itu. Agus. Nah ini betul-betul yang mengubah bagaimana kemudian Serambi Indonesia tetap bisa hadir bersama masyarakat Aceh. Dan sekarang ya terus berkembang lah, seperti itu Agus. Ya, jadi ini Bang Zainal, era koran tampaknya sudah tergerus. Iya. Ya karena masifnya digital, apalagi sekarang perkembangan AI, artificial intelligence itu semakin masif. Banyak sekali kalangan yang menggunakan AI dan juga mencari informasi di media-media online seperti itu. Sebenarnya apa tantangan terbesar media cetak lokal hari ini, terutama ketika harus bersaing di era digital dan juga banjir informasi itu Bang Zainal? Iya, ya itu karena tantangannya adalah karena perubahan zaman ya. Tapi bagaimanapun kita harus beradaptasi dengan zaman. Artinya tidak boleh melawan arus zaman, ya. Media akan kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagaimanapun juga, saya masih tetap mendengar orang-orang yang kira-kira, sejak dulu saya bilang, mungkin anak-anak muda usia SMA, usia SMP, kalau usia SD, SMP itu sekarang mereka nonton di medsos ya, melihat sesuatu di medsos. Mereka tidak mau memverifikasi kebenarannya. Jadi, tapi ketika usia SMA, mereka medsosnya sudah misalnya, kalau dulu kan mainnya TikTok sama Facebook ya, yang bercampur-campur. Tapi kemudian ketika SMA, mereka akan main Instagram. Itu sudah mulai ada verifikasinya, agak lebih ketat. Nah, ketika dia akan kuliah, dia akan berpindah ke website. Dia akan mencari berita, ini terpercaya atau enggak, seperti itu. Jadi, itulah kita hadirnya di serambijus.com. Di antara website ini mereka juga akan melihat ini bisa dipercaya atau tidak, ini kan terpercaya atau tidak, terverifikasi atau tidak, dan itu yang dilakukan juga oleh Dewan Pers. Ketika mereka punya pekerjaan, mereka punya penghasilan, mereka akan semakin butuh informasi yang betul-betul akurat, kredibel gitu ya. Dan media cetak sampai saat ini itulah menjadi rujukan. Memang oplahnya terus turun, kecil, tapi dia tetap dirujuk. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau udah besok kita coba lihat di Serambi aja besok. Di online ini masih kurang ya, walaupun punya Serambi News, mungkin mereka juga masih belum percaya sepenuhnya karena begitu mudahnya berita keluar tanpa terbiaya besar, terus kadang bisa diedit juga gitu ya. Tapi kalau koran kan nggak seperti itu. Kalau koran, kalau misalnya ada yang salah, itu editnya besoknya. Jadi kemudian biaya yang dikeluarkan juga besar. Jadi tidak, artinya di proses di sini tidak main-main. Punya waktu ya hampir 24 jam untuk memverifikasi kebenaran berita ini. Benar nggak, baru disajikan. Kalau misalnya salah, ini kan sebuah aib besar. Ya, makanya media cetak sampai kapan kemudian bertahan, gitu ya. Kita nggak bisa tahu. Tantangan terbesarnya apa? Harga kertas salah satunya, terus pembaca. Tapi di Aceh kita bersyukur karena kita diuntungkan karena masih banyaknya warung kopi di Aceh. Banda Aceh mungkin orang sudah, tapi di beberapa warung kopi ada ya, Serambi ada. Tapi di daerah itu Serambi Indonesia masih menjadi bacaan di warung-warung kopi. Kata mereka sih bilang bacaan wajib di warung kopi ya, untuk mengisi hari-hari sambil ngopi, terus mereka terjadi diskusi. Makanya seperti tadi berita-berita yang kita pilih, misalnya hari ini ya berita orang kan bilang semua harga emas, terus kita melihat tanya ke sana ke Kementerian Agama, bagaimana sih dampaknya, jumlah pernikahan ternyata terus turun gitu ya. Ya ini nggak sanggup lagi, terus orang kan ngomong-ngomong kan, harga emas sudah 9 juta ya kemarin ya. 9 juta per mayam 3,3 gram. Kalau di kampung saya itu, kalau menikah Agus itu
Minimal tuh 20 mayam. 20 mayam. Berapa? Berarti udah hampir 200 juta ya? 180 juta. 180 juta dia. Seseorang harus bawa dari mana duitnya. Jadi akhirnya menunda menikah. Ya, mungkin ada juga karena faktor bencana. Tapi ya kita ambil sisinya. Memang harga emas naik, terus kita melihat ke sana. Dan ternyata memang faktanya bahwa ini dari sejak 2019 Itu angka pernikahan terus turun seperti itu. Jadi yang kita sajikan informasi ini AI nggak punya. Ya, betul. Ya kan? AI nggak punya data. AI punya data dari mana mereka baru punya data? Setelah kita sajikan. Ya, jadi dia mencontek, dia mengambil copy. Saya ke teman-teman di sini saya bilang selalu AI kita perlakukan macam Facebook juga. Dulu ketika Facebook hadir menganggap ini adalah akhir dari media cetak. Jadi semua informasi disediakan di Facebook. Ya, kalau nggak salah saya Facebook itu kalau ke Aceh itu paling mulai masif dia masuk ke Aceh itu sekitar 2008. Karena saya punya Facebook di tahun 2008. Ketika dulu menjemput Wali Nenggro Hasantiro ke Malaysia, pulang pertama sekali ke Aceh, itu sudah mulai saya posting di Facebook saya pribadi. Artinya sejak 2008 ini 2000. Kalau 2018 sudah 10 tahun, terus 2000 ini sudah 18 tahun ya? 18 tahun. Pada saat itu 2008 ketika Facebook muncul, ini katanya membunuh media cetak. Tapi bagaimana? Kemudian Serambi hadir ke online juga, terus kita berteman dengan Facebook, bukan menganggap dia musuh. Berteman. Kita menggunakan Facebook untuk menyebarkan informasi kita, dan Facebook membayar akhirnya. Ya kan? Nah, AI juga seperti itu. Kita menggunakan AI nanti akan mengambil informasi dari Aceh. Harga emas di Aceh mana tahu AI? Nggak tahu AI. Itu kan pasti dari Serambi. Kita punya ngambil ke toko-toko emas. Berapa sih harga emas hari ini ya? Lalu AI ambil. Tapi sekarang kan AI ini masih gratisan. Saya jumpa sama Wamen Komdigi ya, Bang Nezar Patria. Beliau kemudian ngobrol bahwa ini sama juga Ketua Aji Kak Nani Afrida itu bahwa sedang digodok itu kemarin itu kan publisher right, aturan untuk publisher ini ya, penggunaan dari Facebook. Dulu Facebook nggak membayar, tapi kemudian Facebook membayar belakangan artikel yang dihasilkan oleh wartawan di lapangan. Karena itu kan kerjanya wartawan, mereka cuma mengambil publish. Itu kan artinya nggak adil. AI sekarang juga melakukan hal yang sama. Nah, sedang diatur oleh pemerintah bahwa nanti hasil kerja wartawan yang dicomot oleh AI itu harus dibayar. Dan kita akan bertahan. Lalu posisinya kan yang berat, ini kan artinya di persaingan di media online. Lalu apa AI? Saya sampaikan teman-teman, kita jangan menganggap AI ini sebagai musuh, sebagai lawan. Tapi harus menjadi teman. Kita gunakan AI, mereka punya kecerdasan ya yang dibuat oleh melibatkan para profesor, para pakar di sana dengan data-data, cara bagaimana mereka mengumpulkan data. Nah, kita menggunakan mereka juga untuk memudahkan kerja kita. Kalau kita anti nggak ngambil mereka sama sekali nggak mungkin, karena mereka itu ada hasil karya dari para profesor. Tapi tanpa kita mereka juga nggak ada apa-apanya. Tanpa kita ambil harga emas, datang ke pasar Ule Karing, datang ke pasar Aceh mengambil harga emas, AI nggak tahu berapa harga emas Aceh hari ini. Nggak tahu ya. nggak akan tahu ya. Nah, itu yang harus dibuat. Tadi kembali ke media cetak, selama yang menjadi tantangan terbesar saat ini, saya pikir adalah harga kertasnya. Itu yang paling berat sekali bagi media cetak. Mau kita naikkan harga koran, itu akan berat di masyarakat. Sehingga mau tidak mau harga jual koran itu tetap kita pertahankan di situ. Kita berharap dukungan lah dari pemerintah, dan kita melihat pemerintah Indonesia dengan kebijakan di Pak Presiden Prabowo saat ini juga mendukung bahwa koran ini harus tetap bisa eksis, harus diberi dukungan, karena inilah media terpercaya yang bisa membendung hoax ya, membendung informasi salah, verifikasinya ada di sini. Sehingga ini memang harus dipertahankan, dan beberapa kebijakan di pemerintah harus diarahkan untuk menyelamatkan media cetak ya.
terutama sekali ketika kita juga melakukan penyesuaian seperti tadi. Kita hadir di online, kita nanti akan hadir di AI juga. Kita punya platform ya, ini tentunya dari Tribun Network. Nah, kita berharap juga untuk di Aceh, pemerintah Aceh lah, karena kita lihat ini, ini kasih media cetak lokal, gitu ya. Ini sebuah penghargaan untuk media cetak lokal yang sudah mulai 3 tahun yang lalu. Media khusus media cetak lokal itu perhatian Kementerian Luar Negeri. Artinya pasti ada perhatian dari Presiden menyelamatkan media cetak, termasuk media cetak lokal. Nah, kita berharap dari pemerintah Aceh juga sendiri perlu memberikan dukungan dan perhatian juga kepada media cetak seperti ini ya, yang khususnya bisa menyuarakan kepentingan publik, juga menyuarakan pembangunan di Aceh. Itu, Agus. Ya, baik. Bang Zainal, ini mungkin pertanyaan terakhir ini, Bang Zainal. Setelah menerima Adam Malik Award 2026, target atau komitmen apa yang ingin dijaga dan diperkuat oleh Serambi Indonesia ke depannya itu, Bang Zainal? Ya, kembali tadi sebagai media cetak yang memang masih mendapatkan kepercayaan dari rakyat Aceh, kita tentu masih sangat ya memperkuat komitmen harus menjadi media yang independen dan kredibel ya, seperti moto kita ya, independen dan kredibel, menghadirkan berita-berita terpercaya untuk pembaca. Nah, khusus untuk ini kita juga berharap sih ini bisa kita pertahankan, karena untuk media cetak lokal baru tahun ketiga, belum ada yang bisa mempertahankan. Tapi kalau media cetak nasional saya baca Adam Malik Award ini sejak 2002 dulunya. 2002, sekarang berapa tahun ya? 2022 tahun. 2 tahun ya. Sudah 23 atau 23 tahun nih, tahun ke-23 ya mereka melakukan ini. Kompas beberapa kali mempertahankan. Saya baca beritanya, misalnya Kompas pertahankan Adam Malik Award gitu kan. Area ini memang bergengsi karena hanya 7 kategori untuk media kecil, sedikit lah untuk seluruh Indonesia ya. 1 kategori untuk lokal, sedangkan media lokal, media cetak lokal di Indonesia mungkin sekitar 60 atau 100 media cetak ada di seluruh Indonesia, dan cuma dikasih satu yang terbaik. Kita sebut yang terbaik saja ya, walaupun di sini nggak ditulis, tapi kemudian kan enaknya sebut itu. Dari antara 100 ini 1 ini kasih, artinya kita yang terbaik di sana. Di tahun pertama dilaksanakan tahun 2024 itu yang mendapatlah waspada. Dan itu memang nggak ada perdebatan kayaknya. Memang pada saat itu waspada itu halaman internasionalnya, berita-berita kebanyakan internasional. Di halaman 1 juga seperti itu. Itu Aceh sama Medan itu kan dekat sekali kalau budayanya ya. Yang kemudian tahun kedua 2025 kemarin itu Pikiran Rakyat. Waspada kalau nggak salah saya itu tahun 56 hadirnya. Koran Waspada sudah hadir sebelum merdeka, setelah beberapa saat merdeka ya. Sedangkan Pikiran Rakyat di Bandung itu mereka lah hadir kalau nggak salah tahun 67 ya mungkin. 67. Jadi sudah sangat tua sekali ya. Bukan senior mungkin, kalau Serambi manggil Waspada, manggil Pikiran Rakyat itu senior ya. Bukan lagi senior ya, sudah bapak. Karena jauh sekali ya. Jauh sekali. Serambi 89, mereka 56, jauh sekali lah. Artinya kita sangat bersyukur bisa ternyata diakui peran kita. Nah, untuk ke depan kita berkomitmen bagaimana sih kita waktu mendapatkan ini, teman-teman di sini, kayaknya kita memang ya harus lagi juga mempertahankan ini, mencoba bagaimana mempertahankan Adam Malik Award. Ya tentunya ini nggak bisa kalau nggak ada dukungan pembaca, gitu ya. Kalau untuk media online, misalnya serambinews.com belum ada kesempatan untuk ikut ke sana karena memang nggak ada kategorinya. Yang ada atau sekarang media online nasional ya. Tapi kalau mungkin nanti media online seluruh
media online. Tapi kan agak berat kita bersaing dengan nasional. Dengan ratusan media. Mungkin sudah ribuan ya, Iya. sudah media online itu. Dan ini teman-teman yakin juga katanya kayaknya bisa ini kan, karena kita memang seperti tadi orang Aceh suka baca berita luar negeri, terus banyak masih warung-warung kopi dan itu menjadi isu yang dibahas di Aceh. Jadi Serambi akan tetap juga sering ya dengan berita hadir dengan berita luar negeri, termasuk yang makin dinilai mereka nilai juga ketika misalnya proses evakuasi WNI, proses bagaimana penanganan WNI setelah misalnya Iran berperang dengan Israel ya. Iran dan Israel. Lalu kita kan sering juga berita bagaimana berapa jumlah WNI di Iran, bagaimana pengamanan terhadap mereka, bagaimana misalnya kalau terjadi ribut, bagaimana dievakuasi. Itu adalah kerja-kerja Kementerian Luar Negeri. Dan ketika kita memberitakan ini, itu Kementerian Luar Negeri tahu bahwa Serambi ternyata memberitakan, orang Aceh sudah tahu bahwa Kementerian Luar Negeri bekerja seperti itu. Dan ini karena kemarin tuh orang Aceh di sana yang menerima ini, Serambi Indonesia, saya mau pilih Serambi Indonesia, ada di atas panggung sebagai orang Aceh, menteri orang Aceh, terus ada jurnalis terbaik media Indonesia itu juga orang Aceh, Ferdian itu juga orang Aceh. Kemudian di Dewan Juri itu ada orang Aceh, Ibu Kak Nani Afrida, dan ada 4 orang Aceh di dalam kegiatan ini. Ini mungkin sesuatu yang luar biasa, kita hadir dari ujung barat. Kalau misalnya bagi orang Jakarta, bagi orang Jawa Tengah, Jawa Barat itu ya sudah biasa lah kan, mereka memang adanya di sana. Tapi kita hadir dari sana sesuatu yang luar biasa. Itu Agus. Ya, baik Bang Zainal. Syederalon penghargaan Adam Malik Award 2026 yang diterima Serambi Indonesia bukan sekedar piala atau pengakuan institusional. Ia adalah penegasan bahwa dari daerah, dari media lokal, kontribusi untuk Indonesia dan dunia bisa lahir secara konsisten dan bermakna. Perjalanan Serambi Indonesia sejak 1989 menunjukkan bahwa jurnalisme yang berakar pada kepercayaan publik, nilai keberimbangan dan integritas akan selalu menemukan jalannya meski zaman telah berubah. Terima kasih Bang Zainal, kami sampaikan telah berhadir di studio Serambi Talk edisi hari ini. Mungkin ini memang kegiatannya penuh setelah ini. Terima kasih atas cerita dan refleksinya yang dibagikan hari ini Bang Zainal. Ya, terima kasih banyak Agus ya. Terima kasih juga sekali lagi kepada para pembaca Serambi Indonesia, terutama yang pelanggannya juga ya. Tapi ya tentunya pembaca semuanya dan seluruh rakyat Aceh. Kami berharap dukungan terus kepada Serambi untuk bisa terus menghadirkan berita-berita yang berkualitas, berimbang, dan tolong jaga kami juga tetap independen dan kredibel. Terima kasih banyak. Oke, baik Syederalon, saya dan Bang Zainal pamit undur diri. Sampai jumpa di Serambi Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.